wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Quran Hadis kelas 4. Dan pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bab memahami isi kandungan surah Al-Asr. Baiklah, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Asr sudah kita pelajari, dan sebelumnya marilah kita ulangi lagi membaca atau cara melafalkan surah Al-Asr secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Baiklah anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan mulai materi hari ini memahami isi kandungan surah Al-Asr. Adapun kompetisi dasarnya adalah memahami arti dan isi kandungan Quran surah Al-Asr. Tujuan pembelajarannya nanti adalah setelah pembelajaran ini anak didik dapat mengerti arti dan isi kandungan Quran surah Al-Asr. Dan materi pembelajarannya adalah memahami isi kandungan surat Al-Asr. Perhatikan baik-baik apa yang akan saya sampaikan pada materi berikut ini. Yang pertama, kita kenal dulu apa itu surat Al-Asr. Anak-anakku sekalian, surat Al-Asr ini adalah suatu surat yang diturunkan bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Ini dia tujuannya. Surat Al-Asr artinya demi masa atau demi waktu. Surat Al-Asr ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Dikarenakan diturunkan di Makkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kalau diturunkannya setelah hijrah Nabi Muhammad, dinamakan Madaniyah. Berikutnya, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Dan surat Al-Asr ini urutan yang ke-103 setelah surah Al-Insyirah. Anak-anakku sekalian, kita akan mengetahui apa sih isi kandungan dari Quran surah Al-Asr dari ayat per ayat sebagai berikut. Ayat yang pertama yang berbunyi wal 'asr, demi masa. Ini adalah suatu hal yang bagaimana Allah berfirman, bersumpah sama dengan wattin wal fajr wal lail wad duha, dan itu adalah sumpah Allah terhadap waktu.
Ya, ini terwadu waktu asar. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya manusia harus betul-betul mempergunakan waktunya dengan baik dan benar. Karena Allah telah bersumpah tentang waktu ini. Maka mari kita coba pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Untuk apa? Jadi waktu siang dan malam yang ada pada kita di dunia ini kita gunakan untuk ladang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk berbuat maksiat. Ini ayat pertama menjelaskan bahwa Allah betul-betul bersumpah tentang penggunaan waktu itu. Berikutnya ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Di sini Allah berfirman dan bersumpah manusia itu benar-benar dalam kerugian, akan binasa. Kenapa seperti itu? Karena perbuatan manusia pada masa hidupnya itu ragam-ragam macam-macam. Silakan kita lihat coba pada kehidupan sehari-hari berapa banyak orang yang masa hidupnya dia mendapatkan harta yang banyak, harta yang melimpah, namun dia lupa untuk melakukan hal-hal yang baik dari apa yang telah didapatkannya. Ini berarti apa? Merugi. Orang ini rugi di akhirat nanti. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia, kalaulah kita mendapatkan satu hal seperti harta, kedudukan, kemuliaan, bahkan semua mungkin yang kita dapatkan di dunia ini, kalau kita gunakan dengan sia-sia, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Apalagi kalau tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh orang-orang yang merugi. Berikutnya, ayat yang ketiga yang berbunyi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, saling menasihati dalam hal kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini menunjukkan bahwasanya agar kita tidak merugi dalam hidup kita, maka yang pertama harus kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman dulu agar kita tidak merugi. Berikutnya apa lagi? Beramal soleh. Kita beramal soleh dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan berbuat yang sia-sia. Patuh dan taat kepada orang tua dan lain sebagainya, itu adalah penggunaan waktu kita dalam hidup kita. Berikutnya apa? Saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran. Ini contoh. Kalau seandainya ada teman kita yang berbuat salah atau kurang benar, maka kita harus menasihatinya. Selanjutnya, saling menasihati dalam kesabaran. Artinya di sini apa? Kalau kita mendapatkan suatu hal musibah, maka kita juga harus mencoba belajar bersabar. Bersabar menghadapi segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya atau diberikan kepada kita. Maka dengan kesabaran itu insya Allah kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah isi kandungan surat Al-Asr, dan tentunya sebagai hal yang perlu kita ingat, yaitu ada 5 perkara
sebelum datang 5 perkara tersebut. Gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu fakir miskinmu. Dan gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Serta yang terakhir, gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang masa atau waktu matimu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan ingat, mari kita selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Al-waktu kasayf, al-waktu kazahab. Banyak kata-kata mutiara yang mengutarakan tentang bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun, dan mari kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.